없이 화친을 목적으로 떠난 일단을 뒤쫓아온 남부의 창태자는 귀공께서 너그러이 용서해 주시오. 진은 사랑해. Di episode sebelumnya, Sam melihat Momyung dan Aro yang kala itu saling menyatakan cinta. Tidak hanya itu, mereka berciuman hingga Sam berkesimpulan bahwa mereka bukanlah kakak adik. Sejak saat itu, Sam tidak bisa tidur karena api cemburu yang membakarnya. Layaknya Sasuke atas keiriannya terhadap kekuatan Naruto, dia berlatih panah dan pedang seraya membayangkan Momyung yang tampak begitu kuat di matanya. 왕이다! Scene berpindah saat Aro begitu senang dengan kisah cintanya. Berbanding terbalik dengan Susan justru merasa kisah cintanya terhadap Banryu tampak gelap dan mengesalkan. Susan sangat sebal karena Banryu tidak mengabarinya sama sekali semenjak pulang dari Baekje. 남부여에서 온 뒤로 반류랑한테 연통이 없어. Di sisi lain, Banryu bertemu Kang Sil. Kang Sil mengirimkan surat untuk Banryu dari si bocah tua nakal. Kang Sil meledek Banryu lantaran isi surat tersebut bernada cemooh untuk Banryu. 애썼으나 아무 보람이 입 닥쳐. Banryu lalu marah dan mencoba memukul Kang Sil namun tidak jadi. Entah apa yang terjadi pada Banryu, kenapa dia sama sekali tak terlihat memukul Kang Sil pada film ini. Padahal dia sering loh meledek Banryu dan hal itu nggak cuma sekali dua kali. Di sisi lain terlihat Momyung yang mencoba mencari perhatian pada Aro yang tengah lewat. Aro tak menanggapinya dan justru malah mengobati luka Soho. Saat mengobati luka panah, Soho bilang bahwa Aro adalah satu-satunya teman adiknya yang belum pernah ia pacari. Ternyata di situ Soho mengungkapkan bahwa Aro bukanlah tipenya. 취향이 아니긴 해도 안 사귈 정도는 아닌데. Tak lama kemudian Momyung pun datang. Soho kaget dan masih saja menganggap Momyung sebagai raja. 내가? 말투가 왜 이래? 내가? 괜찮합니다. Momyung kemudian memegang tangan Aro dan kemudian mengambil alih pengobatan Soho. 뭔가 느낌이 전보다 아픈데? Kemudian pertemuan mereka dilanjutkan dengan Aro yang berterima kasih kepada Momyung karena berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Di situ mereka saling membuat janji agar selalu menjaga baik diri sendiri. Pertemuan mesra mereka dilihat oleh Hansung dan Yeol. Hansung menebak bahwa mereka sekarang bukanlah kakak adik. Menurutnya hal itu diperkuat dengan Momyung yang kemungkinan adalah raja. 저 둘은 뭐지? 아니 선우랑이 왕이면 둘은 오누이가 아닌 거잖아. Tidak hanya itu, kurang puas bersama akhirnya Momyung dan Aro kembali melakukan adegan romantis di pinggir danau. Scene berpindah pada putri Sokmyung yang memberitahu ibunya bahwa Momyung telah mengorbankan nyawanya selama di Baekje. Kemudian sang ratu menanyakan pendapat putri tentang Momyung. Putri pun menjawab bahwa Momyung adalah orang yang adil dan tak kenal rasa takut. 우리를 이끌 능력이 있는 자로 보입니다. 이롭고 두려움이 없. Sang ratu kemudian menebak bahwa anak wanitanya tersebut menyukai Momyung. Ratu menegaskan bahwa Sokmyung sedikit mewarisi sifatnya. 넌 날 너무 많이 닮았어. 그게 이 어미를 불안하게 한다. Kemudian ratu berencana untuk membuat Wonhwa dan mengangkat Sokmyung di dalamnya. Perlu diketahui Wonhwa ini adalah dua pemimpin wanita yang akan mengambil alih Hwarang ya guys. Penjelasan mengenai Wonhwa ini lebih detailnya di episode selanjutnya ya. Karena sejarah Korea ini agak sulit sih kalau dijelasin cuma sekilas. Harus dijelasin dengan akar-akarnya. 난 널 원하로 세울 생각이다. 두 원한 모두 죽음을 맞았습니다. Kemudian kita akan berpindah pada Hwarang yang tengah kumpul di aula. Hwarang yang lain melihat Momyung seperti biasa. Dia tampak sedang membicarakan Momyung yang kala itu memang Momyung lagi naik daun. Tentu saja akibat dirinya yang berhasil mengalahkan putra Baekje. Tak lama kemudian Pak Tarmo pun datang. Pak Tarmo menyuruh Sam agar maju menyanyikan lagu yang tepat menggambarkan dengan kehidupan Sam. Pak Tarmo sengaja menyuruh Sam membaca nyanyian tersebut guna membangunkan jiwa keterpurukan Sam selama ini. 내 볼이 먹지 마라. 저 행복한 나라로 떠나리라. 이 시에서 군주는 백성들을. Setelah itu Pak Tarmo diberitahu oleh pengawal Triman bahwa Hwarang harus segera dikumpulkan.
Hal itu terkait dengan sang ratu yang memberi penghargaan kepada mereka atas kemenangan putra Baekje. 몸을 지하고자 하십니다. Pak Tarmo protes mengapa hanya Hwarang sedangkan dirinya juga ikut berpartisipasi mengusir tentara Baekje. 난? 내가 화랑들 싹 들어가서 싹 정리하고 가뜩이나 배를 골랐다네. Scene berpindah di desa Makmang, yang mana Pak Agus dan Ajigung sama-sama frustasi dengan wabah yang tak ada obatnya. Wabah tersebut makin hari makin menular, oleh karenanya Pak Agus menyuruh Ajigung agar keluar dari desa ini jika tak ingin tertular wabahnya. 돌아가시오. Sedikit spoiler, sebenarnya obatnya sudah diketahui Ajigung. Namun sayang sekali obat-obat tersebut sudah tidak ada lantaran si bocah tua nakal telah menimbunnya di suatu tempat. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang Pak yang masih mempunyai keturunan kerajaan, dia sudah menguasai desa tersebut sejak lama. Oleh karenanya tempat tersebut bagaikan tambang emas untuk Pak. Scene berpindah pada Hwarang yang kemarin di Baekje. Mereka masuk di ruangan ratu dan hendak akan diberikan penghargaan satu persatu. Saat Momyung dipanggil, ratu memberitahu bahwa Aru akan dijadikan Wonhwa mendampingi Seokmyung. 난 얘 누이를 원하로 삼아 내 옆에 둘 생각이다. Momyung kaget seraya berkata, apa tidak cukup kau menggunakan aku selama ini? Sang ratu menegaskan memang Aru sengaja digunakan demi kemampuan terbaik Momyung. 움직일 힘이 그 아이에게 있으니까. Ratu menyuruh Momyung agar tetap berpura-pura berlagak menjadi raja sampai kelak Jinhung mengambil tahta. Di situ Momyung disuruh untuk menipu rakyat dan dunia atas status rajanya. 내 누이를 부시자. Di saat yang lain menunggu, Sam tiba-tiba pergi di depan rumah keluarga kerajaan. Tak lama lalu Seokmyung pun datang menghampirinya. Seokmyung menegur Sam kenapa bisa berada di tempat ini. 궁인들도 잘 모르는 곳이오. Sam beralasan bahwa dia sedang tersesat. Ya bagaimanapun juga Seokmyung tidaklah bodoh. Bagaimana mungkin ada orang tersesat di depan keluarga kerajaan, pikir Seokmyung. Saat Sam pergi, Seokmyung lalu menghadang Sam dan tanpa pikir panjang bilang bahwa Sam adalah kakaknya. Sam tetap mengelak, namun Seokmyung dengan nada bicara yang tinggi bertanya, sejak kapan kakak hidup seperti ini? Sam lalu menjawab bahwa aku hidup seperti ini dari waktu yang bahkan tidak Seokmyung ketahui. Di sisi lain, Momyung tampak begitu menderita ketika dia keluar dari istana. Dia marah namun tak bisa apa-apa mengetahui bahwa dirinya dan Aru akan dimanfaatkan sampai sejauh ini. Singkat cerita, saat malamnya Banryu tengah pulang. Dia dihampiri Susan yang kali itu sangat merindukan Banryu. Sayangnya Banryu tak memperdulikan Susan dan menyuruhnya agar tak menyukainya. Setelah itu Banryu sujud meminta maaf di depan si bocah tua nakal. Awalnya si bocah tua nakal ini tak akan menghiraukan lagi Banryu karena telah gagal. Namun di situ Banryu kembali meyakinkan Pak bahwa dirinya bersedia melakukan apa saja demi ayah angkatnya. Tentu saja jika ayah angkatnya tersebut mau memberikan kesempatan kedua. Banryu juga bilang bahwa akan membantu si bocah tua nakal menjadi raja walaupun harus menggilas tulangnya. Di sisi lain, Momyung yang sedang depresi, dia mencoba menghibur dirinya dengan meminum arak. Tak lama Hwikung pun menghampirinya. Momyung tak mengenali Hwikung, namun Hwikung malah bersikap sok akrab terhadap Momyung. Awalnya Hwikung menanyakan Momyung atas kemenangannya terhadap putra Baekje sampai babak belur. Hwikung yang kala itu memahami luka Momyung yang sedang dimanfaatkan, dia pun menawarkan Momyung untuk menjadi raja sungguhan. Dengan kata lain, Hwikung bisa memberi jabatan raja kepada Momyung. Momyung yang mendengarnya pun tersenyum tipis karena dia tidak tahu status Hwikung. Sementara di tempat lain, Sam masih saja tetap terbayang-bayang atas kemenangan Momyung terhadap putra Baekje. Tak lama Pak Tarmo pun lalu datang menghampirinya. Sam mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang pengecut dan tidak pantas menjadi raja. Mendengarnya, Pak Tarmo justru kagum dengan pengakuan Sam yang berani mengakui dirinya sebagai pengecut. Sebab menurutnya banyak raja yang pengecut, namun jarang sekali ada raja yang mengakui dirinya adalah pengecut, tutur Pak Tarmo.
Pak Tarmo lalu menyuruh Sam agar terus menghadapi apapun yang terjadi sampai Sam benar-benar menjadi raja dan bisa mengubah sila. 그게 무엇이든 간에 높은 곳이든 나좀 나가십시오. Scene berpindah pada Ajigung yang kala itu bertamu di rumah si bocah tua nakal Park. Tujuannya karena Ajigung ingin meminta obat-obatan kepada Park terkait wabah yang sedang terjadi di desa. 조금 더 번지면 좀 나눠드리겠다는 얘기. Mendengarnya, Park pun dengan terus terang bilang bahwa dirinya memang sengaja membuat wabah semakin parah. Jika sudah parah, maka Park barulah akan menjual obat-obatan yang sudah ia ambil tersebut dengan harga yang sangat mahal. 사람이 그리 쉽게 안 죽어요. Semoga negeri ini dijauhkan dari orang-orang seperti Park ini ya guys, yang memanfaatkan wabah untuk kepentingan memperkaya diri. Setelah itu, Park melakukan diskusi dengan kakek Hansung. Di sana kakek Hansung mengakui bahwa dirinya hanya memiliki keturunan murni cuma satu, yaitu Hansung. Dan So masuk kategori setengah bangsawan karena ibunya bukan berasal dari keluarga bangsawan. Kakek Hansung tersebut lalu memohon Park agar menikahkan cucunya tersebut dengan keluarga Park, tentu saja agar keturunan bangsawannya terus hidup. Park dengan santainya bilang semua itu bisa terjadi asalkan rencananya bisa menjadi kenyataan. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan Hansung yang kala itu dilatih pedang oleh kakaknya. Hansung mengeluh bahwa dirinya sama sekali tak pandai pedang seperti kakaknya. Kemudian keesokan harinya Park dipanggil oleh sang ratu. Ratu menyindir kepada Park bahwa dirinya selalu ingin mencoba menggulingkan ratu dari singgasana. Ternyata di situ sang ratu hanya ingin memamerkan prestasi raja yang telah kembali dan berhasil mengalahkan putra mahkota Baekje. Oleh karenanya ratu mengklaim dirinya menang dan menyuruh Park agar menyerah atas usahanya selama ini yang mencoba melengsarkan dirinya. Ternyata ratu memamerkan prestasi Momyung tersebut agar Park tidak mencoba melengsarkan dirinya lagi. Dengan kata lain, Park tidak akan memburu Sam lagi. Sepulangnya dari ratu, Park yang benar-benar sudah percaya bahwa Momyung adalah raja pun marah. Hokong mencemaskan jika Jin Hung mengambil tahta maka akan sia-sia rencana Park selama ini. Di tempat lain, Sam dan Momyung bertemu di suatu tempat. Mereka sama-sama mengakui bahwa mereka tak memiliki tujuan. Sam kemudian bilang bahwa semua orang sudah mengira Momyung raja, tapi mengapa kau masih mengira aku raja? Momyung lalu to the point bilang ke Sam, apakah kau seumuran hanya hidup seperti ini? Menurut Momyung, raja tak berwajah tersebut hanya melayani dirinya sendiri tanpa tahu penderitaan rakyat. Momyung seraya menahan emosinya lalu bertanya apakah benar jika ada seseorang melihat raja maka akan dibunuh. Sam pun membenarkannya seraya menjelaskan bahwa sebenarnya kejadian tersebut tidaklah dikehendaki raja. Itu adalah aturan menjijikan yang dibuat oleh ratu sehingga raja tak bisa berbuat apa-apa, tutur Sam. Setelah itu Sam lanjut menemui Aro. Sam sepertinya sudah putus asa dengan aturan yang dibuat oleh ratu. Dia kembali menyatakan cinta kepada Aro. Sam akan membuktikan ketulusannya kepada Aro dengan cara meninggalkan tahta rajanya untuk menikah dan mempunyai anak dari Aro. Aro pun menangis mendengar ketulusan dari Sam. Aro kemudian menyemangati Sam agar tetap menjadi raja. Mungkin Aro berpikir jika Sila tak memiliki raja dan hanya diatur sang ratu, maka negara Sila tidak akan pernah maju-maju. Scene berpindah pada Momyung yang kala itu termenung di halaman sekolah Hwarang. Bebarengan dengan Park yang memerintahkan pasukannya agar membunuh Momyung yang dia kira adalah raja. Saat Momyung berada di halaman, kemudian Ban Ryu terlihat berjalan menghampiri ninja utusan Park. Ternyata Ban Ryu memberitahu para ninja tersebut di mana posisi Momyung berada. Di sisi lain, secara bersamaan Sam menyelinap masuk ke kamar Park dan mengambil gelangnya. Sam yang mengetahui gelangnya telah dicuri Park, lalu dia pun melompat dan menodongkan pisau ke arah Park yang kala itu sedang tertidur. Seraya memberitahukan status rajanya, Sam bilang kepada Park bahwa orang yang selama ini ia cari bukanlah Momyung melainkan adalah dirinya.
Kita berpindah lagi pada Momyung yang kala itu diserang oleh para ninja utusan Park. Momyung sudah paham bahwa orang-orang tersebut dikirim untuk membunuh raja. Saat Momyung tengah dikepung, tiba-tiba Soho, Yowul, dan Dansai datang untuk melindungi Momyung. Mereka pun berperang hingga Momyung yang kala itu kurang fit tiba-tiba pingsan seperti biasa. Asisten Pak Tarmo yang mendengar laporan dari Hwarang pun lalu membangunkan Pak Tarmo. 큰일 났습니다. 아유, 뭐가요, 부제? Dan episode 16 pun berakhir.